Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Getarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang rindu yang ingin dia sampaikan padamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Virgo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Rindu yang ingin dia sampaikan padamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini bagaimana energinya. Ada Knight of Cups. Ada Nine of Cups. Ada Queen of Wands. Ada Knight of Pentacle. Ada King of Pentacle. Ada Three of Pentacle. Ada Two of Pentacle. Ada Ace of Swords. Nine of Swords. Ada Justice ya. Under the deck ada Judgment. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang di sini ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius. Ada juga Libra, Aries ya. Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini ada energi hasrat yang menggebu-gebu, dalam artian ya dia di sana udah nggak bisa nahan perasaannya lagi, karena dia di sana terhukum rindu ya. Rindunya itu sangat besar sekali sehingga ingin betul-betul dia sampaikan ke kamu dan berharap kamu akan memberi respon ke dia. Dan banyak hal juga yang membuat dia sebenarnya ingin melangkahkan niatnya tapi ragu ya. Ya energinya menggebu-gebu, tapi kadang ketika dia berpikir ya udah deh nekat gitu. Tapi kadang dia juga ragu gitu dengan kenekatannya dia, apakah tidak ada resiko? Apakah yang akan terjadi nanti? Apakah ya bagaimana? Apa yang harus dia lakukan ketika jadinya begini gitu. Kayak banyak pemikiran-pemikiran negatif yang menyelimuti dia sehingga ya dia jadi tidak terarah, sehingga dia balik lagi gitu, kayak ya udah gitu, ntar aja, nunggu momen gitu, kayak berputus asa dianya gitu. Tapi ya dia juga nggak mau sampai sesuatu buruk terjadi gitu. Itu sebabnya dia itu kayak nunggu waktu yang tepat gitu ya, nunggu waktu yang tepat. Dan di sini banyak kemungkinan juga gitu, dalam artian ya banyak kemungkinan yang akan terjadi ya, banyak hal-hal yang akan terjadi ya, ketika dia harus apa ya, harus tidak peduli dengan keadaan yang kemungkinan yang buruk akan terjadi gitu. Dalam artian ya memang benar adanya gitu, masalah akan datang ketika dia nunjukin perasaan dia kepada kamu. Karena di sini sangat jelas bahwa beberapa dari kalian ini udah punya pasangan. Ya, itu sebabnya dia nunggu momen yang tepat, karena dia ya bukannya takut tapi khawatir. Ya, khawatir masalah akan menjadi tambah panjang gitu. Ya. Tapi di sini terlihat kamu dan pasangan kamu juga kayak sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Sedang kayak terlihat ada masalah gitu loh. Dan dia malah merasa kayak kasihan sama kamu, merasa dirinya tuh harus apa gitu, membuat kamu supaya tenang gitu. Jadi yang dia pikirkan adalah
kebahagiaan kamu sebenarnya. Dan dibilang tuluskah dia, ya tulus, ada energi ketulusan dari dia, bahkan tulus banget. Itu sebabnya dia tuh kayak ya rindu banget sama kamu, sayang banget sama kamu, tapi juga menginginkan kamu dapat hal yang terbaik gitu ya. Dan kamu di sini merasa memang ini adalah bentuk takdir yang harus kamu terima. Karena kamu manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dulunya di energi masa lalumu juga kamu pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu ngerasa ya ini adalah bentuk perjalanan hidup yang disertai dengan balasan gitu. Ya bahasa kasarnya tuh kayak karma gitu. Ya, bahasa kasarnya ya kayak karma. Dan kamu tahu akan hal itu, kamu sadar akan hal itu ya. Dan di sini kamu merasa bahwa harus sesegera mungkin kamu bertindak gitu, dalam artian ya kamu juga nggak mau sampai begini terus, terpengaruh terus gitu ya. Kamu nggak mau sampai terpengaruh terus ya. Tapi ya memang pada kenyataannya ya kita harus menyadari ya, maksudnya menyadari bahwa apa yang kita lakukan ya, sama itu pasti ada balasan, meskipun hal baik, hal buruk gitu. Jadi kalau kita menanam hal kebaikan, pasti kita juga akan menuai hal kebaikan. Tapi kalau kita menanam hal keburukan, ya tentu saja yang kita tuai itu hal keburukan. Jadi di sini ya kamu harus bisa menjadikan ya keadaanmu sebagai pelajaran hidup, supaya kedepannya kamu bisa lebih hati-hati dan lebih introspeksi diri gitu ya, introspeksi diri sendiri gitu, supaya kedepannya ya kamu apapun yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik gitu ya. Dan sarannya dari saya untuk kalian para Virgo yang resonate dengan pembacaan ini ya, jangan kamu mudah menyerah dengan keadaan yang kamu jalani sekarang ya. Jangan kamu mudah berputus asa, jangan kamu mudah terpengaruh dan terbawa suasana juga gitu. Karena di sini banyak orang yang sayang sama kamu, tapi juga banyak orang yang tidak suka dengan kamu ya. Kamu harus bisa menjadikan dirimu, hidupmu lebih bermanfaat dari sebelumnya gitu, karena banyak keadaan yang harus kamu lakukan, banyak keadaan yang harus kamu lalui gitu ya, dengan adanya hal-hal yang menimpa di kehidupanmu. Dalam artian ya konflik, masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bentuk ujian yang harus kita jalani, karena banyak hal juga yang harus kita pelajari juga ya dari permasalahan yang kita hadapi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah.